Kita bicara perkembangan kasus pembunuhan Vina, Saudara. Ayah Peggy Setiawan, Rudi, didampingi kuasa hukum mendatangi Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada Jumat siang. Kedatangan Rudi untuk menjenguk sang anak Peggy Setiawan yang ditahan di ruang tahanan Polda Jawa Barat karena menjadi tersangka pembunuhan Vina. Upaya Rudi bertemu dengan anaknya tidak membuahkan hasil sebab Rudi datang di luar hari besuk tahanan. Sejak penetapan tersangka pada pekan lalu, ayah Peggy belum pernah menjenguk Peggy. Peggy sampai hari ini orang tua kami belum ketemu. Kita coba ke piket dan kebetulan jam besoknya itu Selasa Kamis. Nah, jadi Jumat kita nggak bisa. Dan kebetulan ini dari Senin sampai Kamis ini kan kemarin banyak kegiatan karena dari fest dan lain-lain. Kebetulan hari ini waktunya kosong. Cuman jam besoknya hari Jumat, oke. Kita hargai. Kita tidak akan memaksa, kita ikutin aturan. Hari ini polisi memeriksa 3 rekan Peggy. Ketiga saksi itu adalah Suharsono alias Bondol, rekan kerja Peggy, Sandi Ibnu Zalil, sepupu Peggy yang juga rekan kerja Peggy, dan Suparman, paman Peggy sekaligus rekan kerjanya. Awalnya, kuasa hukum ketiga saksi meminta Polda Jawa Barat memeriksa ketiga saksi di Mapolres Cirebon Kota. Namun karena penyidik tidak bisa ke Cirebon, pada Jumat siang ketiga saksi berangkat ke Bandung, persisnya ke Mapolda Jawa Barat dari Cirebon untuk menjalani pemeriksaan. Saat ini penyidik Polda Jabar fokus memeriksa saksi sebelum rekonstruksi dengan tersangka Peggy Setiawan digelar. Sebelumnya saya meminta kepada penyidik Kanit Pak Kompol Denny Mukhtar agar diperiksa di Cirebon. Namun beliau menjawab karena beliau sedang piket, jadi beliau juga memohon kepada kami agar kami yang ke sana ke Bandung. Ya sudah, kalau memang demikian ya kami ke Bandung. Kemudian berbarengan dengan itu setelah itu saya menanyakan, Pak, rekonstruksi kabarnya hari ini bener nggak? Enggak. Loh, saya bilang itu kabar itu bukan dari kepolisian. Oh, bukan. Kami lagi fokus melakukan pemeriksaan. Salah satu saksi yang akan hadir dalam pemanggilan penyidik hari ini, Suparman, bilang akan memberi keterangan apa adanya di hadapan penyidik. Suparman yang merupakan rekan kerja sekaligus paman Peggy, yakin Peggy berada di Bandung bersamanya pada pagi hari tanggal pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Mau jawab apa adanya aja yang pernah saya lihat dan ketahui, ya saya terangkan itu aja, Pak. Terima kasih. Apa yang diketahui Kang Parman tentang Peggy? Ya, ntar diungkapin ya sesuai pengetahuan yang saya lihat aja, ketahui. Kang Parman yakin Peggy ada di Bandung waktu itu? Yakin, Pak. Insya Allah. Yakin nggak bersalah ya? Iya, yakin, Pak. Yakinnya seperti apa, Kang? Ya, akhirnya pas kejadian itu ada sama saya gitu. Insya Allah. Tidur bareng katanya sekamar? Iya, paginya ada, Pak. Paginya ada. Ponakan saya nggak mungkin ikut-ikutan, itu bohong, itu aib, itu bohong. Keluarga Peggy berkeyakinan penuh Peggy Setiawan alias Perong bukan pelaku apalagi otak pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga berharap ada keadilan untuk Peggy di kasus ini. Ibnu, paman Peggy, menyoroti kesaksian sejumlah orang yang mengaku sebagai saksi kunci kasus Vina yang menjudutkan Peggy. Sambil menangis, Ibnu mengatakan salah satunya adalah sosok bernama Aib. Ibnu membantah keterangan Aib yang menyebut Peggy terlibat geng motor yang membunuh Eki dan Vina. Ponakan saya nggak mungkin ikut-ikutan, itu bohong, itu aib, itu bohong. Bohong itu. Itu bohong, aib, fitnah itu. Dia anak baik, Pak. Si anaknya bakti sama orang tua, menjadi tulang punggung keluarganya. Dia tuh anaknya soleh, rajin ibadah dan baik pada orang tuanya. Ibu Peggy Kartidi berharap ada perhatian dari Presiden Jokowi untuk mengawal kasus yang menjerat.
Yang Anda lihat saat ini adalah kondisi di Mapolda Jawa Barat. Ketiga rekan Peggy sudah berada di sana untuk menjalani pemeriksaan. Kita coba dengar terlebih dahulu pernyataan dari kuasa hukum ketiga saksi. Lihat Peggy tidur di dekat pintu. Ya jam 12 malam tanggal 27 Agustus 2016 malam. Itu ya. Sementara itu ya. Dan keterangan bukti apa Pak yang dibawa Pak hari ini Pak untuk pemeriksaan? Hari ini sih saksi saja ya. Kalau untuk bukti-bukti nanti pengacara Peggy yang khusus ya untuk bukti-bukti untuk meringankan Peggy lah ya. Kalau ini kan saksi saja ya. Itu. Ibu Peggy juga hadir Pak. Hadir tadi mana? Ibunya Peggy hadir. Ikut diperiksa juga Pak? Ikut tadi. Iya. Tadi ikut di mobil merah tadi. Ada. Pak. Mana rombongan Pak tadi Pak? Mau diperiksa juga Pak? Enggak, ibunya Peggy ini kangen sama Peggy ya. Mau besok. Ingin ketemu itu. Tapi Pak sebelumnya ini sempat di surat pemanggilan ini diperiksanya di Mapolsekta Cirebon Kota. Kenapa akhirnya juga memenuhi panggilan di Polda Jawa Barat nih Pak? Iya, jadi panggilan ini kan di Polda. Ya, panggilannya di Polda. Coba loh. Panggilannya di Polda tempatnya, cuma saya minta ini panggilan coba Ibu lihat. Panggilannya di Polda. Cuma saya minta untuk diperiksa di Mapolres Ciko, Cirebon Kota, menurut Pak Kanit karena piket nggak bisa, jadi biar saksi kami yang kemarin nggak apa-apa. Yang penting kan pada intinya kesaksiannya tersampaikan pada penyidik, itu ya. Yakin bahwa kesaksian ini akan meringankan Peggy atau bahkan membebaskan Peggy? Ya harus yakin, karena saksi-saksi ini menyampaikan apa yang mereka alami, mereka lihat sendiri. Ya. Persoalan penyidik menilainya bagaimana ya itu silakan kewenangan penyidik. Yang jelas kami ya berusaha untuk menghadirkan saksi-saksi yang dimana pada saat kejadian. Itu keterangan singkat yang disampaikan kuasa hukum dari tiga rekan Peggy yang menjadi saksi hari ini untuk kelanjutan dari penyidikan kasus pembunuhan Vina dengan tersangka Peggy Setiawan. Dan informasi lebih lengkap terkait dengan pemeriksaan hari ini kita segera bergabung dengan Ninda Destiani langsung dari Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung. Hal apa lagi sebetulnya coba dilakukan penyidik untuk memeriksa tiga rekan Peggy ini, Ninda? Iya, selamat sore Tifa dan juga saudara. Betul, saat ini dari Polda Jawa Barat ini akan terus melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap ketiga teman Peggy yang juga saat ini baru saja tiba di Polda Jabar, yakni ada Ibnu paman Peggy, Suharsono alias Bondol, serta Parman, teman dari Peggy Setiawan. Tentu panggilan ini juga turut bentuk dari Polda Jabar untuk memeriksa lebih dalam karena memang ketiganya ini bersaksi kepada awak media bahkan juga kepada kepolisian nantinya bahwa ketiga teman Peggy tersebut ini menyampaikan bahwa Peggy Setiawan ini justru tidak terlibat pada saat kejadian di Cirebon ya pada tanggal 26 Agustus 2016 lalu. Ketiganya ini bersaksi bahwa Peggy Setiawan ini ada di Kabupaten Bandung pada saat itu malam jam 8 malam. Tentunya salah satu maksud kami ya dari salah satu saksi juga menyebut bahwa Peggy Setiawan ini berada di Kabupaten Bandung untuk mengantarkan temannya yakni Bondol untuk pulang ke Cirebon yakni dari Bandung jam 8 malam pergi ke terminal Cicahem menggunakan angkot sehingga pada saat itu jam 11 malam itu dipastikan Peggy Setiawan ini belum sampai ke Cirebon, Jawa Barat ya, Tifa dan juga saudara. Dan saat ini kami awak media juga tentu sudah melihat kehadiran dari ketiga saksi yang didampingi juga kuasa hukum. Dan tentu juga nantinya ini akan dilakukan pemeriksaan dan tentu akan langsung menghadap ke Direkrimum Polda Jabar sebelum nantinya akan dilakukan pemeriksaan. Dan sebelum ini kita langsung saja dengarkan kesaksian langsung dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Kami silakan. Tempatnya sama seperti itu kejadian dan pada waktu yang sama seperti itu? Iya, sebenarnya pulang sebentar sih, cuma sebentar nggak lihat korban itu aja. Terus mengetahui ada kejadian pembegalan sehingga Vina dan juga Eki terbunuh. Ini kapan? Itu waktu ada penggerbekan di rumahnya kayak gitu. Saya memastikan bener enggak. Saya main ke rumahnya ibunya pagi ini. Langsung saya main, dia nanya ke saya, Dol Peggy kan masih ada di Bandung. Tuh.
nggak pulang, sayang pulang. Saya diantarin sama Peggy sama Ibnu sama Robi juga. Oke, jadi pada saat penggeledahan oleh pihak kepolisian di rumah Peggy, posisi Peggy masih berada di rumah, dan Pak Bondol ini langsung melihat ke rumah Peggy yang sedang digeledah seperti itu. Enggak, berapa harinya? Beberapa hari, aja. oke. Cukup ya? Ya, mau memenuhi pemeriksaan dulu ya. Nanti gampang dari pemeriksaan bisa kita sampaikan lagi ya. Oke. Ya, pemirsa itu dia keterangan dari tim kuasa hukum. Bang Kremum, Sementara keterangan di Kremum. disampaikan oleh kuasa Iya, itu dia tadi memang pernyataan yang disampaikan langsung oleh rekan dari Peggy Setiawan, Suharsono alias Bondol, yang tentu hari ini juga hadir di Polda Jabar untuk mengikuti pemeriksaan lebih dalam untuk menjadi saksi bagi Peggy Setiawan. Sementara. Iya, Ninda Destiani melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung. Terima kasih. Laporan lainnya usai jeda di Kompas Petang, sebanyak 170 calon haji di Kupang akan berangkat menuju Surabaya dan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci bersama kelompok Embarkasi Surabaya. Pada topik lainnya, usai dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung yang menambah tafsir batas usia calon kepala daerah, Ketua MA M. Syarifuddin mengklaim ia belum membaca putusan. Syarifuddin juga bilang tidak bisa mengomentari putusan MA karena dilarang. Tetap di Kompas TV.